Majapahit, nama yang menggema sepanjang masa, melambangkan puncak kejayaan dan pengaruh Indonesia di abad ke-14 dan ke-15. Di bawah kepemimpinan raja-raja bijaksana dan prajurit-prajurit pemberani, kerajaan ini bangkit dari sebuah kerajaan kecil di Jawa Timur hingga menguasai sebagian besar Asia Tenggara. Kebangkitan Majapahit menandai masa keemasan dalam sejarah Indonesia. Didirikan pada tahun 1293, Majapahit dengan cepat menjadi terkenal di bawah kepemimpinan para pemimpin visioner seperti Raden Wijaya dan Gajah Mada. Ambisi dan kehebatan strategi mereka meletakkan dasar bagi sebuah kerajaan yang akan meninggalkan jejak yang tak terlupakan di wilayah tersebut. Dari awal yang sederhana, Majapahit tumbuh menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Lokasi strategis kerajaan di lembah Sungai Brantas yang subur memberikan basis ekonomi yang kuat. Hal ini memungkinkan Majapahit untuk memperluas pengaruh militer dan politiknya di seluruh Nusantara. Sumber daya yang melimpah dan lokasi yang strategis adalah kunci keberhasilan awal Majapahit. Pengaruh kerajaan ini mencapai jauh melampaui batas-batasnya, memengaruhi perdagangan, budaya, dan politik di seluruh Asia Tenggara. Melalui angkatan lautnya yang kuat dan diplomasi yang cerdik, Majapahit ensuing war and right crime interest to its spacecraft in the Pada puncak kejayaannya, kerajaan Majapahit membentang di wilayah yang sangat luas di Asia Tenggara. Pengaruhnya meluas jauh melampaui Pulau Jawa, meliputi banyak pulau dan wilayah yang saat ini membentuk Indonesia dan sebagian Asia Tenggara. Inti kerajaan terletak di Jawa, Sumatera, dan Bali, di mana kendali Majapahit paling kuat. Pulau-pulau ini kaya akan sumber daya dan penting secara strategis membentuk dasar kekuatan Majapahit. Dari pulau-pulau pusat ini, pengaruh Majapahit menyebar keluar. Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Filipina juga berada di bawah pengaruh Majapahit. Ekspansi ini dicapai melalui kombinasi kampanye militer, aliansi strategis, dan hubungan upeti. Kehebatan maritim Majapahit berperan penting dalam mempertahankan kendali atas wilayah yang begitu luas. Angkatan lautnya yang kuat, yang terdiri dari pelaut-pelaut terampil dan kapal-kapal perang yang tangguh, berpatroli di lautan, memiliki kelancaran upeti dan terdekan. Mengelola kerajaan yang begitu luas dan beragam membutuhkan sistem administrasi yang efisien dan mudah beradaptasi. Majapahit berhasil menghadapi tantangan ini, menerapkan struktur canggih yang menyeimbangkan kontrol terpusat dengan otonomi daerah. Di jantung kerajaan terdapat Maharaja, penguasa tertinggi. Maharaja memegang kekuasaan absolut dan dianggap sebagai sosok ilahi. Di bawah Maharaja, hierarki yang kompleks dari para pejabat dan bangsawan mengelola kerajaan. Kerajaan dibagi menjadi beberapa provinsi, masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur yang melapor langsung kepada Maharaja atau perwakilan terpercaya. Sistem ini memungkinkan pemerintahan dan komunikasi yang efisien di seluruh wilayah kerajaan yang luas. Untuk memastikan kesetiaan dan kerjasama, Majapahit sering menunjuk anggota keluarga kerajaan atau sekutu terpercaya untuk posisi-posisi penting. As prevronese individualitas, data terorensik wembrom. Bagian 4, perdagangan dan kemakmuran di bawah Majapahit. Perdagangan memainkan peran penting dalam kebangkitan Majapahit dan warisan abadi. Berlokasi strategis di persimpangan jalur perdagangan maritim utama, Majapahit menjadi pusat perdagangan menghubungkan Cina, India, dan wilayah Asia Tenggara yang lebih luas. Pelabuhan-pelabuhannya ramai dengan aktivitas ketika kapal-kapal yang syarat dengan rempah-rempah, tekstil, keramik, dan komoditas berharga lainnya tiba dari negeri-negeri yang jauh. Perdagangan yang dinamis ini membawa kekayaan yang luar biasa bagi kerajaan, memicu ekspansi dan perkembangan budayanya. Para penguasa Majapahit menyadari pentingnya perdagangan dan menerapkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhannya. Mereka berinvestasi dalam infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan, dan menetapkan sistem berat dan ukuran untuk memfasilitasi perdagangan. Kemakmuran ekonomi kerajaan memiliki dampak yang besar pada masyarakatnya. Kelas pedagang yang berkembang muncul dan seni dan kerajinan berkembang pesat. Pengaruh Majapahit menyebar luas melalui jaringan perdagangannya, membawa budaya dan idenya ke negeri-negeri yang jauh. Bagian 5, pengaruh budaya dan politik. Pengaruh Majapahit melampaui dominasi ekonomi dan politiknya. Kerajaan ini meninggalkan warisan abadi pada lanskap budaya dan politik Asia Tenggara.
Seni, arsitektur, bahasa, dan sistem politiknya terus memengaruhi wilayah tersebut lama setelah kemundurannya. Era Majapahit menyaksikan perkembangan seni dan sastra Jawa. Puisi epik Nagarakretagama yang disusun pada periode ini memberikan wawasan berharga tentang kehidupan istana, budaya, dan kepercayaan kerajaan. Puisi tersebut merayakan kemegahan kerajaan dan kebijaksanaan para penguasanya. Prestasi arsitektur Majapahit juga sama mengesankannya. Candi-candi seperti Candi Penataran dan Candi Tikus menunjukkan kepiawaian kerajaan dalam seni ukir batu dan gaya arsitekturnya yang unik. Candi-candi ini tetap menjadi situs keagamaan dan budaya yang penting hingga saat ini. Secara politik, warisan Majapahit dapat dilihat dalam konsep Nusantara Indonesia yang bersatu. Ambisi kerajaan untuk menyatukan berbagai daerah di bawah satu pemerintahan mengilhami generasi-generasi berikutnya dari para nasionalis Indonesia. Bagian 6. Warisan Abadi Majapahit. Meskipun kerajaan Majapahit akhirnya runtuh dan jatuh pada akhir abad ke-15, warisannya terus bergema di Indonesia modern. Kerajaan ini dikenang sebagai masa keemasan, sebuah bukti kekuatan dan potensi Nusantara Indonesia yang bersatu. Pengaruh Majapahit terlihat jelas dalam bahasa, seni, dan budaya Indonesia. Banyak kata dan frasa bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Jawa yang digunakan pada era Majapahit. Tarian, musik, dan ritual tradisional juga melestarikan unsur-unsur warisan budaya Majapahit. Warisan kerajaan ini melampaui ranah budaya. Ambisi Majapahit untuk menyatukan Nusantara di bawah satu pemerintahan menjadi inspirasi bagi para nasionalis Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan dari penjajahan pada abad ke-20. Saat ini, kerajaan Majapahit menjadi sumber kebanggaan dan identitas nasional bagi banyak orang Indonesia. Hal itu mengingatkan mereka akan prestasi nenek moyang mereka dan potensi mereka untuk mencapai kejayaan sebagai bangsa yang bersatu.